Karena dengan memahami karakteristik domba, kita bisa tahu bagaimana cara merawatnya dengan benar, meningkatkan produktivitasnya, dan tentunya ya mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Pusat Domba, di channel Kandangnya Pusat Domba, channel pusatnya ilmu dunia peternakan khususnya di domba ini ya teman-teman sobat ternak semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya ya. Nah, mudah-mudahan adanya channel Pusat Domba ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi channel referensi buat teman-teman untuk belajar peternakan dan untuk menjadi sumber ilmu peternakan. Kali ini kita akan membahas salah satu hal yang paling penting dalam beternak domba teman-teman ya, yaitu memahami karakteristik domba. Kenapa ini sangat penting? Karena dengan memahami karakteristik domba, kita bisa tahu bagaimana cara merawatnya dengan benar, meningkatkan produktivitasnya, dan tentunya ya mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang kita ternak ya teman-teman sobat ternak semuanya. Jadi buat teman-teman yang baru mau memulai beternak domba atau sedang mencari untuk meningkatkan hasil ternakan ya, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info menarik, ilmu-ilmu seputar peternakan lainnya. Nah, kita langsung aja ya. Nah, yang pertama kita perlu tahu bahwa domba memiliki beberapa jenis utama ya teman-teman, berdasarkan tujuannya gitu ya. Yang pertama, domba pedaging ya. Jenis ini diutamakan untuk produksi daging seperti domba Garut, domba cross Texel ya. Sekarang juga udah marak-marak itu domba Dorper ya. F1-nya, crossnya gitu, hasil silangannya itu dipakai pedaging yang pastinya tuh dagingnya tebal-tebal dan berotot sobat ternak semuanya ya. Yang kemudian ada juga domba perah. Cuman di Indonesia masih jarang untuk domba perah ya teman-teman. Ya kebanyakannya kalau di Indonesia kambing perah seperti kambing Sanen. Semua kambing bisa diperah sobat ternak semuanya. Tapi kalau di domba di Indonesia sekarang masih jarang ya untuk susu domba ini ya sobat ternak semuanya. Ya palingan ada di luar negeri, mungkin dari jenis domba Friesian atau domba Awasi gitu ya. Domba Awasi yang dari Timur Tengah itu teman-teman ya, karena produksi susunya itu sangat berlimpah. Beda lain dengan domba-domba lain yang sudah berada di kita, itu kalau diperah kurang cocok sobat ternak semuanya. Karena kenapa? Karena kapasitas susunya ya kurang lah. Jadi memang tujuannya untuk pedaging. Kalau di kita, kalau diperahnya ya mungkin di Indonesia udah pakai kambing ya teman-teman. Belum ada, mungkin masih jarang untuk susu domba ini sobat ternak semuanya ya. Ada juga domba wool ya yang dimanfaatkan itu bulunya ya. Contohnya adalah domba merino ya. Domba merino juga masuk ke pedaging juga, itu dagingnya bagus sekali dan woolnya juga bagus sekali sobat ternak semuanya ya. Yang berkualitas tinggi. Kalau merino memang tergolong domba yang penghasil woolnya tuh berkualitas tinggi ya teman-teman, untuk tekstil, untuk pakaian. Penting untuk memilih jenis domba sesuai dengan tujuan peternakan Anda ya, agar hasil maksimal teman-teman. Nah, untuk melihat karakteristik domba yang unggul dan yang bagus teman-teman, yang pastinya sehat gitu ya. Domba sehat biasanya memiliki ciri-ciri berikut teman-teman ya. Matanya cerah, tidak berair atau merah, bulunya halus, bersih, dan tidak rontok berlebihan untuk bulunya. Tumbuh aktif dan responsif terhadap lingkungan sekitar, nafsu makan baik dan tidak terlihat lesu ya. Domba adalah hewan sosial yang suka hidup berkelompok teman-teman. Inilah sebabnya mereka sering terlihat bergelombor. Sebagai peternak, penting untuk memastikan lingkungan mereka nyaman dan aman agar mereka tidak stres. Selain itu, mari kita bahas kebutuhan dasar untuk domba
domba ya sobat ternak semuanya. Seperti pakan dan minum ya teman-teman. Domba membutuhkan pakan berkualitas seperti rumput hijau, leguminosa atau daun-daun pepohonan gitu sobat ternak semua, dan konsentrat tambahan gitu ya. Nah ini yang kita lihat ini sedang makan konsentrat ya, pakan tambahan. Selain hijauan, domba juga bisa diberikan pakan tambahan pakai konsentrat atau makanan-makanan alternatif lainnya sobat ternak semuanya, untuk membantu kebutuhan yang dibutuhkan oleh domba ya sobat ternak semuanya. Dan jangan lupa domba juga sangat membutuhkan air bersih, air minum ya sobat ternak semuanya. Ya makanya kita harus memberikan air terhadap ternak domba kita dalam jumlah cukup setiap hari ya. Nah yang kemudian untuk kita khususnya pemula atau teman-teman ini yang udah lama di dunia peternakan, yang pastinya di kita sangat membutuhkan kandang ya. Beda lain sama di luar negeri, cukup diumbarkan ataupun digembala sobat ternak semuanya. Kalau di kita di Indonesia sangat membutuhkan kandang gitu ya. Buatlah kandang yang bersih, kering, memiliki ventilasi yang baik ya. Kandang yang lembab bisa menyebabkan penyakit pada domba seperti skabies atau infeksi kulit dan penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan dari kandang kotor. Nah aktivitas hariannya biasanya ya, kebutuhan untuk domba tuh kalau setelan kandangnya yang bagus tuh berikan mereka ruang untuk bergerak lebih bebas teman-teman. Terutama jika Anda memiliki area terbuka ya, bisa juga dipakai itu metode umbaran atau digembala sobat ternak semuanya ya. Biasanya dombanya lebih sehat, lebih aktif dan lebih produktif ya. Nah kemudian cara memahami perilaku domba ya sobat ternak semuanya. Nah mungkin diawali dengan perilaku makannya sobat ternak semuanya. Domba suka mencari makan secara alami di padang rumput ya. Mereka sukanya kalau diumbarkan atau digembala nih, mereka suka cari makan ramai-ramai bergerombol mencari rumput gitu sobat ternak semuanya. Nah dan apabila teman-teman menemui domba teman-teman tidak makan gitu ya, males makan, itu patut dipertanyakan ya. Itu biasanya terkena penyakit sobat ternak semuanya, lagi sakit lah. Jadi males makan, males ngunyah, dan nantinya kalau tidak segera diatasi atau diobati, itu dapat menyebabkan efek yang lebih parah sobat ternak semuanya ya. Nah selanjutnya di reproduksi teman-teman ya, di domba betina. Ini domba betina yang siap kawin biasanya menunjukkan tanda-tanda seperti gelisah dan sering mendekati domba jantan sobat ternak semuanya ya. Sering mendekati domba jantan. Pahami siklus untuk mengatur perkawinan yang optimal. Nah yang selanjutnya perilaku dominasi dalam kelompok. Kadang ada domba yang lebih dominan. Pastikan dominasi ini tidak menyebabkan stres pada domba yang lain teman-teman, seperti domba-domba yang galak-galak ya. Itu dapat menyebabkan domba yang lainnya stres sobat ternak semuanya. Makanya kita harus perhatikan setiap hari apakah ada domba yang galak gitu ya, yang dominasi tersebut. Itu segera dipisahkan karena dapat menyebabkan domba yang lain stres ya. Karena domba juga bisa stres, mereka awal dari stres mereka jadi sakit, makannya kurang, dan reproduksinya jadi jelek gitu ya sobat ternak semuanya. Nah jadi teman-teman, memahami karakteristik domba adalah langkah pertama menuju peternakan yang sukses. Dengan mengetahui jenis, kebutuhan dan perilaku mereka, kita bisa memastikan domba kita tumbuh sehat dan produktif. Nah mungkin segitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton ini sampai selesai ya. Jika Anda punya pertanyaan atau pengalaman menarik tentang peternakan domba, tulis di komen komentar. Dan insya Allah teman-teman, barangkali ada requestan kita mau membahas apa lagi, silahkan di komen saja ya. Jangan lupa di subscribe
dinyalakan lonceng notifikasinya, dan di-share juga sobat ternak semuanya, karena ya insya Allah ini ilmu banget. Dan bila teman-teman di-sharekan ke teman-teman yang lain, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, jadi amal jariah insya Allah. Seperti itu aja. Pokoknya mah teman-teman semuanya sehat selalu, makin lancar rezekinya dan makin berkembang peternakannya. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.